Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur marilah kita sama-sama sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Di hari yang ke-20 dan malam 21 di bulan Ramadan ini, kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan, bahkan kekuasaan untuk melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang mendapat rahmat dan ridhonya. Salawat dan salam marilah kita sama-sama sampaikan pada junjungan alam Nabiullah wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di 10 akhir bulan Ramadan kita diberikan tuntunan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bagaimana kita bisa mampu memaksimalkan ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk tuntunan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir bulan Ramadan ini melaksanakan ibadah yang sangat luar biasa, yakni yang kita kenal dengan melaksanakan i'tikaf. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, mani takafa ma'i fal ya takafa al asral awahir. Beliau mengatakan, barang siapa yang berkeinginan untuk melaksanakan i'tikaf bersamaku, maka laksanakan i'tikaf pada malam ke-10 di akhir bulan Ramadan. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa hal saja yang berkenaan dengan i'tikaf. I'tikaf itu merupakan sunnah muakkad yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama berkenaan dengan rukun, dan kedua dengan syarat, dan yang ketiga apa yang dilaksanakan ketika kita melaksanakan i'tikaf. Kalau kita lihat syarat i'tikaf itu, yang pertama adalah niat. Kita datang ke masjid, kemudian membacakan niat kita beriktikaf di masjid lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua syaratnya itu, kita berdiam di masjid hanya bagaimana kita berdiam di masjid tersebut hanya sewaktu tumaninah dalam sholat. Kemudian yang ketiganya syaratnya adalah masjid itu sendiri. Para ulama banyak bersilang pendapat berkenaan dengan ketentuan masjid. Ada sebagian ulama yang mensyaratkan bahwa masjidnya harus masjid yang biasa dipakai sholat dan juga masjid yang biasa dipakai untuk melaksanakan ibadah Jum'ah. Sebagian ulama tidak jadi masalah masjid yang bagaimanapun, yang penting tempat itu dilaksanakan sholat. Dan kemudian syarat yang keempat adalah orang yang melaksanakan i'tikaf itu sendiri. Selain daripada syarat tersebut, ada yang masuk pada rukun. Rukun i'tikaf itu diantara yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal, dan yang ketiga bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian apa yang harus kita laksanakan ketika kita melaksanakan i'tikaf? Tentunya bagaimana kita memaksimalkan ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai kita memperbanyak sholat sunat, membaca Al-Quran, kemudian berzikir, bertasbih, beristighfar. Pokoknya segala sesuatu yang bisa kita laksanakan di dalam masjid itu dalam bentuk ibadah, maksimalkan kita laksanakan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Sehingga bagaimana dalam i'tikaf itu
pikiran kita, jiwa kita, ma huwa siwallah. Kita harus terlepas dari perkara-perkara yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan waktu di masjid itu untuk betul-betul mengingat Allah, untuk betul-betul kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan ini kita senantiasa mendapat petunjuk, mendapat maghfirah, mendapat juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.